Oke, kita mulai di babak pertama. Oke, last pick kali ini ada Kadita. Seperti biasa, para pasukan dari tim merah juga mereka lebih bermain ke arah single target, hero moment dengan adanya Kadita. Tapi welcome back guys, kalian yang baru join. Mungkin kalian yang pengen ikut main langsung join saluran WA ada di bio TikTok. Sistem mainnya rebutan slot, tapi yang gak pengen rebutan bisa VIP-nya donate ke Dana. Nomor Dana di jejak pendapat sebelah pojok kiri atas di bawah peringkat game. Kalian tinggal baca aja jejak pendapatnya. 2 tahun kau udah deket malah jadian sama teman sendiri. It's okay, berarti bukan jodoh. Untuk replaynya aku upload di YouTube, tapi kita mulai untuk di babak pertama, dimana ke arah 2 tim. Pastinya mereka sudah mengamankan beberapa hero moment dan mungkin ada beberapa hero single target juga kedua tim kali ini. Tapi menariknya kita melihat keberadaan Purify di arah 2 tim, keberadaan seorang Myris dan adanya seorang Awa, dimana mereka lebih respect ke arah Purify menjadi battle spell mereka di babak pertama. Ini masih di early game ya. Kita menyadari emang early game ini lebih membutuhkan beberapa objektivitas sudah pasti. Dan maybe mungkin akan ada beberapa agresivitas juga untuk di early game ya, karena ini menyadari dengan keberadaannya seorang Taka, dimana dia mencoba untuk mengganggu keberadaan seorang Dois yang berusaha untuk mendapatkan beberapa invasive jungle, sehingga Dois yang mau gak mau berbalik survive kembali. Karena kita menyadari agak sulit untuk mengimbangi adanya ritme tempo permainan seorang pet hero di area team fight. Mau gak mau keberadaan seorang Dois yang mungkin akan terdelay mengamankan beberapa invasive jungle. Tadi sempat ada beberapa agresivitas, tapi it's okay, masih bisa diimbangi. Walaupun emang sedikit terdelay, ada tim invasive jungle yang harus di pick out terlebih dahulu. Keberadaan seorang Myris dengan adanya ini Herald power early ini cukup kuat, tapi masih ada Dark Prime yang memaksakan keadaan untuk masuk ke arah inner turret tentunya. Sama-sama mendapatkan 1 point kill, pertukaran 1 banding 1. Kembali terjadi arah bottom lane, tapi Awa terjebak dan Purify yang harus kembali dilepaskan. Ada bouncing ball tentunya seorang Taka, tapi seorang Awa yang masih bisa mencoba untuk melakukan beberapa popikan damage sehingga berhasil untuk mundur kembali. Tapi area yang berbeda, dimana tadi sempat ada streakable seorang pet hero tapi tidak memberikan hasil yang cukup baik, membuat seorang Dois berhasil mendapatkan perfect kill pertamanya, dan itu menjadi keuntungan besar. Walaupun tadi sempat terdelay beberapa invasive jungle, tapi turtle yang sudah mulai kembali di setup. Tidak ada gangguan karena kita menyadari seorang pet hero tidak ada purple buff, dan ini akan menyulitkan dia untuk mengimbangi 1 buah turtle setup yang sudah mulai dioperasionalkan para pasukan dari tim biru sendiri. Wow, ini agak sulit ya karena kita menyadari sudah di babak pertama, dimana di menit 2 kita menyadari emang para pasukan dari tim merah pet hero, dimana dia kehilangan beberapa purple buff dan bahkan turtle kali ini. Tapi 1 buat turtle revenge dan streakable pun masih ada rogue voice yang kembali diberikan 1 follow up damage ke arah baik lain. Tapi dimana pergerakan dari keberadaan seorang Dark Prime, tentunya dia masih bisa untuk melakukan survive kembali dan hampir saja. Tapi pastinya yang harus terhilang seorang Awa tertag dan lebih awal. Agak sulit sebenarnya untuk mengimbangi tadi 1 ritme tempo permainan agresivitas momen yang sempat diamankan langsung. Tapi one last hit, keberadaan seorang Taka yang hampir saja, tapi masih bisa diimbangi. Sedangkan di area top lane sendiri tentunya kedua XP laner tim mereka sama-sama mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya laning, dan bahkan one by one situation pun terjadi di area top lane. Tapi 1 penalty zone kembali diamankan, Kaizen terjebak dan bahkan dia akan sulit sekali untuk mengimbangi 1 buah follow up damage yang sempat diberikan seorang pet hero di area top lane. Tentunya dia akan tertag dan kembali, dan lagi-lagi para pasukan dari tim merah mereka berusaha untuk mengejar 1 gold yang tertinggal dengan turtle pertama yang sempat didapatkan para pasukan dari tim biru, di mana di menit 4 akan ada 1 momen turtle lagi yang akan menjadi targeting utama. Tapi tidak sweep, kembali diamankan seorang Dark Prime terjebak, dia harus ter-outplay kembali dengan adanya Purify yang masih di respect kembali. Oh no, area backline di mana pergerakan dari seorang awal terjebak dan bahkan dia harus tag dan kembali para pasukan dari tim merah. Walaupun kita menyadari tadi ada sempat momen yang diberikan dari seorang Taka dan bahkan ada Dark Prime, tapi Myris masih ada Purify yang masih bisa diimbangi kembali sehingga masih bisa untuk dihindari.
Wow, ini early game, tapi ada satu buah one last hit ke arah Bumblebee. Tapi untungnya dia masih bisa melakukan survive kembali. Dimana mungkin dengan dari Purple Buff yang masih menjadi targeting utama pastinya ya, karena Fanny sangat membutuhkan energi yang cukup untuk membuka adanya pertempuran. Terlebih lagi dengan Strikable yang lebih memakan kebanyakan energi. Area bottom lane sepertinya terjadi pertempuran di mana pergerakan para pasukan dari tim biru dengan satu buat Hyrule Thresh from Taka pun kembali terjadi, di mana Strikable mencoba untuk membuat keberadaan seorang Dois terjebak dengan double kill Pet Hero, membuat keberadaan para pasukan dari tim biru kehilangan dua rekan tim. Dan bahkan di area mid lane sendiri, di mana para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk lebih mengahan adanya inner mid lane atau middle mid lane ini menjadi targeting utama dengan perfect turtle kedua. Seorang Pet Hero dan Percy Stein mencoba untuk lebih berfokus karena setup turtle kedua, mencoba untuk tidak memberikan kesempatan para pasukan dari tim biru untuk masuk ke area perfect turtle. Dan lagi-lagi retribution yang free akan menguntungkan tim merah sendiri dengan 13.000 gold berhasil mereka peroleh. Dimana sudah ada beberapa item yang berhasil diamankan kedua belah pihak. Tentunya ada Skypiercer ke arah Criminal dan Dark Prime. Oke, ini ada Skypiercer yang menjadi targeting utama. Dan menariknya mungkin ada Heptasis yang masih menjadi item pertama seorang Pet Hero, mengandalkan damage di arah 1v1 situation. Sedangkan dari battle line sendiri ada pergerakan momen dengan objektivitas yang kembali didapatkan para pasukan dari tim merah, di mana seorang Bumblebee dan Myris, objektivitas yang mereka berhasil peroleh di babak pertama mengamankan satu buah inner turret area bottom lane. Pertempuran yang kembali reset di mana area mid lane seorang Taka dengan satu buat Hyrule Revenge-nya kembali diamankan, dan bahkan Hyrule Thresh kembali terbentuk. Oh no, Dois terjebak dan bahkan dia masih bisa berhasil mundur, tapi di area yang berbeda Myris connect dengan satu follow up damage-nya. Black Dragon from seorang Kaizen mencoba untuk langsung masuk ke area mid lane dengan Patrick 5-nya. Masih ada Purify. Myris kembali connect, tapi damage yang diberikan dari seorang Criminal berhasil membuat Myris tertag dan lebih awal. Oh no, Strikable pun kembali connect dan berhasil membuat keberadaan seorang Dark Prime, tapi di area berbeda di mana keberadaan seorang Dark Prime tertag dan Awa pun kembali tertag, dan 3 rekan tim kembali tertag. Dan para pasukan dari tim merah mereka bermain sedikit agresivitas dan tidak memberikan kesempatan para pasukan dari tim biru untuk mendapatkan inisiasi survive-nya di babak pertama. Tim fight yang kembali lagi harus di reset. Pertempuran yang cukup panjang ya di area mid lane tadi itu membuat tim biru dan tim merah sama-sama kehilangan beberapa rekan tim. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu keuntungan untuk kedua tim kali ini, walaupun kita menjadi dari tim merah. Mereka cukup unggul dari sisi tim fight. Oke, Myris, 1v1 situation pun kembali terjadi di area top lane, di mana keberadaan seorang Kaizen yang terlalu gegabah. Tapi satu buat Hyrule Thresh kembali dikonekin, bahkan satu Rogue Waste pun kembali connect dari seorang Bumblebee berhasil membuat Kaizen Criminal, bahkan Dark Prime tertag dan Hyrule Thresh kembali connect lagi kembali, dan bahkan seorang pasukan dari tim biru tertag dan Strikable dari backline mulai kembali masuk, tapi energi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan hanya inisiasi. Tim merah kembali mundur. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk menguasai hanya laning map dan tidak memberikan kesempatan tim biru untuk keluar, bahkan untuk mendapatkan momen objektivitasnya kembali untuk di babak kali ini. Oke, area South Lane di mana seorang Percy Stein dan Bumblebee kembali harus tertag dan lebih awal, dan turtle pertama yang tadi sempat didapatkan para pasukan dari tim biru tidak memberikan hasil yang cukup baik dengan objektivitas yang mereka berhasil berikan. Tapi Pet Hero kembali dengan Strikable seperti biasa kembali survive. Terlalu berbahaya untuk melakukan satu buah overcommit di area mid lane, di mana tim biru mereka masih mencoba untuk lebih memprioritaskan. Tapi oh no, Dois yang mencoba untuk lebih berfokus ke arah Taka, masuknya Myris memberikan satu follow up damage-nya one last hit, tapi seorang Dois masih bisa berhasil melakukan survive. Berbalik keadaan dengan Taka yang harus tertag, dan tapi pertukaran dua menjadi kerugian besar untuk teman-teman dari tim biru, di mana seorang Pet Hero masuk dengan God's-like-nya mencoba untuk tidak memberikan kesempatan Dois berbalik pulang. Pertukaran yang mahal terjadi. Pergerakan dengan triple sweep pun connect seorang Dark Prime area mid lane, tapi para pasukan dari tim merah dengan one last hit hampir terjadi. Bumblebee masih bisa melakukan satu buah rogue quest, tapi Strikable Pet Hero kembali mencoba untuk menargeting tim merah, tapi tim biru mereka berhasil untuk memberikan satu buah survive inisiasinya dengan Boeing Time yang mereka berikan karena seorang Pet Hero berhasil untuk dipukul mundur. Pertempuran kembali ke reset, di mana kedua belah pihak mereka mencoba untuk tidak melanjutkan adanya inisiasi kembali.
Wow, tadi emang agak sedikit sulit ya, dimana mungkin pergerakan seorang Taka kembali masuk dan Taira Threads-nya. Tapi masih ada satu buah Black Dragon From Taka yang menunggu keberadaan seorang Kaizen. Kaizen masih melakukan survive kembali sendirian di red top lane. Tapi beberapa follow up damage dimana Taka sudah respect adanya satu buah Athena defensive magic. Tapi triple sweep from Dark Prime melupakan bahwasannya ada satu buah Lord. Tapi Bumblebee terjebak dengan satu buah momen ini saja single target yang berhasil dilakukan seorang Dark Prime dari backline. Dan bahkan lagi-lagi Pet Hero kembali dengan legendary yang terbentang di area mid lane. Pertemuan yang sepertinya di reset ya, karena kita belum mulai adanya setup kedua tim kali ini. Mereka belum mengamankan adanya beberapa Lord yang sebenarnya bisa menjadi free untuk para pasukan dari tim merah. Entah kenapa para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk menahan inisiasi area Lord dengan momen-momen yang mereka kembali lakukan. Strikeable pun satu penalty zone kembali dibuka. Seorang Persistine mencoba untuk mendapatkan momen survive-nya. Dan lagi-lagi tim merah mereka berhasil mendapatkan double kill seorang Wairis. Dengan 3 para pasukan dari tim biru terelimination kembali area mid lane. Momentum yang berhasil didapatkan seorang Persistine dengan Lord pertama yang sepertinya diam-diam kembali mencoba untuk di setup. Para pasukan dari tim merah mereka tanpa menunggu lama-lama setup pun kembali dilakukan. Wow, setup yang mulai kembali dilakukan. Tim merah mencoba untuk lebih mengandalkan adanya objektivitas. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru sehingga objektivitas menjadi targeting utama kembali. Dan lagi-lagi para pasukan dari tim biru sendiri mereka akan mencoba untuk mendapatkan inisiasi Buying Tami terlebih dahulu. Wairis di area bottom lane, dimana mungkin mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya satu momen dengan satu objektivitas menjalankan landing ya, karena itu menjadi salah satu targeting utama. Kita menyadari dengan Lord yang berhasil diamankan para pasukan dari tim merah dengan momen objektivitas, sehingga ini menjadi targeting utama dengan Lord yang berjalan masuk ke area base Tara tim merah. Mereka akan melakukan inisiasi survive-nya kembali, dimana mungkin maybe ini akan sulit ya, karena kita melihat dengan 35.000 gold yang diperoleh para pasukan dari tim merah di babak kali ini. Ini menjadi salah satu keuntungan besar juga mereka untuk mendapatkan Lord. Dan tim biru pun mereka akan sulit. Ada konsil yang kembali dilakukan. Satu bos Cherry Campbell pun kembali masuk. Wow, awak kembali hilang begitu saja dengan satu damage yang cukup besar. Satu triple sweep kembali dilakukan seorang Dark Prime tapi tidak memberikan hasil yang cukup baik, di mana seorang Bumblebee berhasil memberikan viewing time tapi Lord yang berjalan terus ke area base turret. Tim biru mereka akan melakukan inisiasi defensifnya di area base turret. Tentunya ini akan menjadi targeting utama, tapi para pasukan dari tim merah mereka akan lebih berfokus ke area objektivitas untuk mendapatkan momen pressure beberapa inner middle. Wow, satu Taira Threads, seorang Taka kembali masuk tapi tidak ada follow up dan bahkan ada penalty zone kembali connect. Strikeable pun berhasil membuat keberadaan kriminal tertek dan Wairis menjadi garda terdepan memberikan satu follow up damage dan membuat para pasukan dari tim biru kehilangan 3 rekatim sekaligus dengan killing spree yang berhasil diciptakan di area base turret. Beberapa minion wave mulai berjalan masuk. Para pasukan dari tim merah mereka menciptakan triple kill dan bahkan berhasil menutup pertandingan di babak early. I know guys. Kabarnya pengen VIP langsung tap player you guys, tembusin sampai 13 ke player. Kita lanjut ya di babak kedua. Ayo kita mulai di babak berikutnya ya. Mereka lebih respect Caravani ya, sehingga itu menjadi target utama dengan adanya Franco. Tebak draft guys. Oke, let's go. Kita mulai di babak kedua. Kita mulai di babak kedua, di mana sudah ada beberapa area invasif jungle pastinya menjadi targeting utama terlebih dahulu. Tapi menariknya kali ini sudah ada XP laner Hylos yang diamankan para pasukan dari tim merah. Tim merah seperti lebih mengandalkan tim fight jangka panjang, sehingga mungkin mengamankan Hylos. Bahkan juga keberadaan adanya Julian mid lane ini menjadi satu instant kill yang berbahaya juga untuk para pasukan dari tim biru sendiri.
Tapi menariknya kita sudah melihat ada beberapa agresivitas yang sempat dimainkan para pasukan dari tim merah, dan Kechos juga sebisa mungkin mencoba untuk membantu adanya beberapa invasi jungle yang sebisa mungkin diamankan seorang Sky. Sky dengan retributionnya masih bisa berhasil diamankan. Satu bos recable pun kembali tercipta, tapi para pasukan dari tim merah mereka mulai terjebak dari tim fight, melakukan satu buah inisiasi survive. Revitalis terbentuk dari seorang King Samford berusaha untuk mundur kembali. Ada satu follow up damage mulai diberikan, dan bahkan kali ini Kechos berusaha untuk mendapatkan survive inisiasinya. King Samford tertek dan kembali. Kita menyadari ini masih di early game, sehingga it's okay, not bad, masih bisa mengejar beberapa hal yang tertinggal karena early game, dimana kedua belah pihak masih mencoba untuk mendapatkan beberapa objektivitasnya terlebih dahulu. Makanya kalau pengen VIP kamu langsung donate aja ke Dana Wardana di jejak pendapat ya, sebelah pojok kiri atas bang. Dan lagi-lagi dimana tadi ada pergerakan kecil yang mencoba untuk didapatkan seorang Dark Prime. Itu membuat dia berhasil melakukan satu win time, memberikan seorang Kistina tertek dan kembali. Tapi ada sword time yang hampir saja chaos, tapi masih bisa diimbangi. Beberapa satu poker magic pun kembali dilepaskan, tapi kedua belah pihak kali ini mereka mencoba untuk lebih mengandalkan momen inisiasi pressure dengan jejak pendapat bang. Sebelah pojok kiri atas ya, untuk VIP-nya bang, kamu denger gak? Oke, turtle pertama yang mulai di setup, dan tentunya keberadaan seorang Sky yang pasti dia akan kehilangan momen turtle pertama. Beberapa buing time yang berhasil diberikan para pasukan dari tim merah, dan lagi-lagi area midland dimana mungkin keberadaan seorang Wan yang masih mencoba mendapatkan beberapa impas jungle, dan kedua belah pihak mereka mencoba untuk mundur dan survive kembali. Tidak ingin terlalu terburu-buru, kita menyadari di menit 2 dengan perfect turtle pertama berhasil di setup tim merah sendiri dengan objektivitas yang mereka lakukan. Dark Prime kembali masuk mencoba untuk memberikan satu follow up damage, tapi ada satu buah Dark Knight Falls kembali diberikan seorang Kechos, dan lagi-lagi Glenn kembali mencoba untuk menciptakan momen pressure-nya, membuat Kistina tertek dan kembali di tangan seorang Glenn. Glenn dengan momen objektivitas berhasil dilakukan, bahkan para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mundur kembali, tapi masih ada Vigils, atau mungkin masih ada satu Aegis yang kembali diamankan seorang Glenn. Lagi-lagi dua rekan tim para pasukan dari tim biru berhasil diamankan kembali. Pertempuran yang kembali harus di-reset sepertinya di area top lane. Satu buah streak cable pun kembali berhasil diciptakan para pasukan dari tim merah. Mereka kembali kehilangan seorang Wan yang berusaha untuk masuk memberikan satu follow up damage-nya, tapi itu malah tidak memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan dari yang berbeda, seorang King Samford masih mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya beberapa laning terlebih dahulu. Area top lane dimana Glenn berusaha untuk menciptakan pressure-nya lagi kembali, membuat Kechos sudah pasti tertek, dan Glenn one last, tapi masih bisa melakukan survive kembali dengan satu one last hit yang hampir saja tadi one by one situation, tapi itu masih bisa untuk dihindari. Bahkan para pasukan dari tim merah dimana 11.000 gold atau 11.700 gold, oke, ini perbedaan yang not bad. Masih sama-sama cukup unggul kedua belah pihak. Mereka masih sama-sama mendapatkan momen pressure yang masing-masing. Area midland sebisa mungkin masih bisa diberikan defense kembali. King Samford membuat area lainnya tercipta dengan cukup baik kali ini, dengan satu Dark Knight Falls sepertinya sudah mulai kembali dibuka. Seorang Kechos membuka satu buah Dark Knight Falls ya, sedangkan di area berbeda mungkin di area para pasukan dari tim biru, area Softline sudah ada diam-diam tim merah. Oh no, Kechos kembali masuk, tapi ada sword kembali amankan, bahkan harus ter-road play kembali. Oh, pertukaran 1 banding 1 terjadi. Lagi-lagi Glenn berusaha untuk mencapai satu buah pressure di red top lane. Para pasukan dari tim biru mereka dipukul mundur dengan perfect turtle kedua kembali langsung diamankan. Tim merah mereka kembali mencoba untuk melakukan setupnya, dimana seorang Wan tidak ada gangguan retribution, sehingga mungkin keberadaan Sky kembali kehilangan momen turtle kedua, dimana objektivitas yang berhasil dilakukan para pasukan dari tim merah. Dan bahkan kita menyadari beberapa landing seorang Susu berusaha untuk mendapatkan momen pressure area inner turret bottom lane-nya. Sebisa mungkin inner turret bottom lane berhasil langsung diamankan kembali. Kita mengetahui seorang Glenn yang mencoba untuk connect kembali dengan satu momen pressure yang kembali dibuka. Sky dengan heptasis yang berhasil dilakukan kembali, tapi area top lane
seorang Wan. Tentunya ada gangguan kecil King Samford yang menunggu kedatangan Sky untuk mendapatkan purple buff ya. Wow, ini purple buff akan terdelay kembali. Tapi Glenn tertak dan sepertinya di arah bottom lane dengan 3 versus 1 tidak memungkinkan untuk menahan beberapa damage para pasukan dari tim biru. Tapi ini menjadi pertukaran 1 tukar 1, dimana mungkin Sky walaupun purple buffnya berhasil diamankan, tapi dia mencoba untuk menukarkan di area purple buff rekan lawannya kembali. Diamankan lagi dan lagi. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk men-setup dengan beberapa objektivitas yang mereka berhasil lakukan. Konsil pun kembali diciptakan. Sky masih bisa melakukan survive dengan satu streak cable pun kembali diberikan. Tapi kedua belah pihak di mana area bottom lane terjadi pertempuran. Susu kembali terjebak, sudah pasti terletak dan tidak ada beberapa backup, dan itu malah membuat dia harus kehilangan nyawanya. Tapi area bottom lane sendiri mungkin para pasukan dari tim merah mereka akan lebih memprioritaskan adanya satu buah objektivitas dengan komit inner turret. Tapi ada streak cable kembali dilakukan, langsung Glenn terjebak dengan satu killing spree yang berhasil diamankan langsung seorang Sky. Sky berhasil menciptakan momen pressure-nya. Glenn tercek dan bahkan 2 item yang berhasil diamankan seorang Sky, dimana mungkin dia dengan Sky Piercer dan Heptasis berhasil dilakukan kembali atau diciptakan. Kita melihat juga ada 3 para pasukan dari tim biru mengamankan Heptasis menjadi item pertama. Konsil pun kembali diciptakan. Wan dengan 2 Dragon pun connect seorang Susu, membuat keberadaan Wan tertak dan terlalu overcommit untuk menjalankan landing objektivitas, tapi malah tidak memberikan hasil yang cukup baik. Itu malah menjadi satu buah kesalahan fatal. Terlalu overcommit di area bottom lane dan itu menjadi kerugian besar para pasukan dari tim merah, dimana mereka lebih memprioritaskan adanya satu buah objektivitas. Perfect Turtle mulai lagi kembali dilakukan. Ini sebenarnya menarik ya dengan momen-momen objektivitas yang didapatkan kedua belah pihak, dimana mungkin tim merah untuk kedua kalinya mereka berhasil untuk menciptakan turtle, tapi salah satu objektivitas mereka sedikit kalah dengan objektivitas para pasukan dari tim biru. Tim biru walaupun mereka kalah dari sisi turtle, setup turtle lebih cepat dilakukan oleh para pasukan dari tim merah, tapi tidak menutup kemungkinan mereka berhasil untuk menciptakan momen objektivitas. Bahkan beberapa inner turret pun itu menjadi salah satu objektivitas yang berhasil dilakukan para pasukan dari tim biru sendiri. Turtle kali ini dengan satu buah retribution berhasil menciptakan momen turtle-nya. Tim biru kembali harus kehilangan turtle untuk ketiga kalinya. Para pasukan dari tim merah mereka berhasil menciptakan momen turtle ketiga kalinya kali ini. Area mid lane dimana mungkin para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mendapatkan momen objektivitas komit yang akan dilakukan dengan inner turret yang berhasil dihancurkan. Sedangkan kalau kita menyadari dimana keberadaan seorang Sky tanpa tertagden, tapi dia juga harus mencari momentum ya agar tidak terlihat. Tapi kali ini Glenn akan menjadi targeting utama. Sky kembali menahan inisiasi pressure. Glenn masih bisa melakukan survive di area yang berbeda. King Samford bahkan mencoba untuk mendapatkan pressure. Bloodihan pun kembali tercipta dan membuat keberadaan Chaos terelimination kembali. Pertukaran 1-1 pun kembali dilakukan. Tapi para pasukan dari tim biru dan tim merah masih ada streak cable. Glenn mencoba untuk connect kembali dengan Aegisnya. Berhasil diciptakan momennya Glenn hampir saja, tapi dimana mungkin dengan satu buah damage magic yang sempat diberikan di area backline. Kistina mencoba untuk mendapatkan damage magic ke arah seorang Glenn. Glenn berhasil menciptakan momen pressure-nya. Wan dengan one last hit. Keberadaan seorang Susu sudah pasti terletak dan kembali Dark Knight Falls tercipta, dimana mungkin para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk memberikan satu pengalihan isu dengan satu Dark Knight Falls yang diberikan ke orang Chaos di area babak pertama kali ini, dimana King Samford berusaha untuk langsung masuk. Keberadaan seorang Sky terjebak dari tim fight dan bahkan dia berusaha untuk mundur kembali. Beberapa zoningan mulai kembali dilakukan, tapi para pasukan dari tim biru mereka kembali menahan pressure-nya. Oke, purple buff kembali menjadi targeting utama, tapi seorang Waltz sudah tertag dan kembali di tangan seorang Chaos. Chaos berhasil membuat satu pengalihan isu, tapi shutdown pun berhasil dipegang kendali seorang King Samford. Berusaha untuk masuk, tapi kali ini ada Glorious Pathau kembali diciptakan seorang King Samford dan Miku terjebak di area team fight, dimana Samford berusaha untuk masuk. Masih ada Revitalis kembali di respect. Oh no, follow up damage berhasil dilakukan seorang Glenn di area backline. Tim biru mereka mencoba untuk mendapatkan momen pressure dari satu buah Iron Hook kembali dilakukan, tapi Sword Chain pun kembali ditutup. Tim merah mereka terlalu overcommit, tapi King Samford kembali masuk mencoba untuk mendapatkan pressure-nya kembali, membuat tim biru kehilangan 3 rekan tim sekaligus di area pertempuran kembali ke reset, dimana King Samford masih bisa menahan satu buah damage magic yang sempat diberikan seorang Kistina. Pertempuran kembali di reset, dimana mungkin 32.000 gold masih cukup unggul teman-teman dari tim merah sendiri.
Wow, kita menyadari dengan adanya Lord yang sudah mulai berada di bottom lane, tapi ada pengalihan isu sepertinya, dimana Kechos memprioritaskan objektivitas untuk mendelay pergerakan para pasukan dari tim merah. Glenn, wow, tertek dan lebih awal, dan itu menyulitkan tim merah. Seperti biasa, Lord berada di area bottom lane dan ini bisa menjadi target utama, tapi di area yang berbeda di mana mungkin para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk connect kembali. Lakes kembali mencoba untuk mencari tim utama, tapi para pasukan dari tim biru mereka berhasil untuk menjadi pengalihan isu dan mendelay pergerakan tim merah untuk menutup atau mungkin setup adanya beberapa Lord kembali area bottom lane, di mana King Samford masih bisa untuk memprioritaskan adanya satu inner turret tertag dan dengan wave minion yang berjalan tidak semestinya. Oh no, Miku kembali mencoba untuk menargeting utama para pasukan dari tim merah. Mereka mulai sedikit dibuat haluan kembali. Kistina terjebak tapi masih bisa untuk melakukan momennya. King Samford dengan glorious pet Heu-nya kembali dibuka. Dan lagi-lagi masih ada pengalihan isu di area south lane. Tapi ini benar-benar bullying time yang menarik diberikan langsung. Dan bahkan kali ini kalau kita menyadari pergerakan keberadaan seorang Once yang mengejar paksa, dan itu malah membuat para pasukan dari tim biru kehilangan 2 rekan tim di area pertempuran. Oke, Lord yang sudah mulai diamankan para pasukan dari tim merah. Tim merah mereka mencoba untuk mendapatkan momen pressure-nya, dimana mungkin Lord yang sudah mulai kembali di setup, keberadaan seorang One berhasil men-setup adanya Lord. Tim biru mereka mencoba untuk melakukan defensive kembali. Kehilangan Lord, momen ini akan menjadi targeting PR utama. Bahkan di area yang berbeda di mana Dark Prime kembali masuk memberikan satu follow up damage chain-nya. Tapi keberadaan para pasukan dari tim biru di mana mereka lebih menahan inisiasi terlebih dahulu, karena kita mengetahui dengan Lord pertama yang menuju masuk area B-Start ini bisa menjadi lini PR utama. Glenn di area mid lane masih ada Aegis kembali di respect, bahkan follow up damage berhasil menciptakan momen kill sepertinya area mid lane. Glenn berhasil menciptakan momen pressure. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mundur kembali, di mana tim merah mereka berusaha untuk mendapatkan pressure-nya dan bahkan Susu sebisa mungkin mencoba untuk mundur. Masih ada Dark Knight Falls, tapi ada perbedaan yang terjadi. Satu buah dua Dragon pun kembali connect tapi tidak memberikan hasil yang cukup baik, di mana para pasukan dari tim biru kembali kehilangan 2 rekan tim. Oh no, tim merah mereka kembali mencoba untuk mendapatkan pressure, kehilangan 4 bahkan dengan triple kill from Glenn berhasil menciptakan pressure-nya. Sky akan sulit sekali untuk memberikan defensifnya, di mana Lord pertama bisa menutup pertandingan dengan lebih cepat. Glenn lagi-lagi dengan snubblingnya membuat para pasukan dari tim merah agak sulit sekali untuk mendapatkan pressure-nya. Kak Arin kemarin gak join live-ku di malam hari, slotnya cuma tersimpan sampai 1 hari ya Kak Arin ya, jadi slotnya masih ada 1 slot doang ya Kak, yang kamu donate. Kamu gak join live aku malam hari. Rapen Puru, mana ada dia loh. Capek semuanya di goblok. Oke, kita mulai di babak keberapa ya ini ya? Aku lupa babak berapa guys. Tapi dimana mungkin sama-sama mengandalkan high ground kedua mid lane kali ini. Mereka mengandalkan high ground. Terlihat jelas sepertinya ada agresivitas seorang Arthur, dimana satu follow up damage yang sempat diberikan keberadaan seorang Dark Prime mendapatkan Lytle terlebih dahulu. Beberapa impasif jungle berhasil didapatkan, tapi para pasukan dari tim merah sepertinya mereka mencoba untuk memberikan satu war di area Latail, dan bahkan lagi-lagi satu pasif dan tentunya satu first slot didapatkan para pasukan dari tim biru, dimana berhasil menumbangkan keberadaan seorang Arthur yang sebisa mungkin mencoba untuk mendapatkan agresivitas, dan itu tidak memberikan hasil yang cukup baik, tapi malah memberikan satu buah kesalahan fatal
untuk di early game memberikan satu makanan ke arah Dark Prime, dan Dark Prime akan cukup unggul dari sisi gold pastinya. Kita menyadari keberadaan seorang Super D7, dimana mungkin dia menahan adanya satu buah wave minion di area bottom lane. Keberadaan seorang Arthur dengan momen portal yang akan dimainkan di babak ketiga ini akan menjadi satu buah lini PR utama untuk teman-teman dari tim biru sendiri. Elfo Erza kembali masuk, Funky Turu kembali memberikan pressure-nya ke arah para pasukan dari tim biru, tapi Arthur tertek dan lebih awal. Funky masih berusaha untuk memberikan satu follow up damage, tapi ini masih di early game, ada retribution yang kembali harus diberikan. Prime kembali tertek dan di tangan seorang Funky, dan lagi-lagi seorang Elfo Erza gagal membackup rekan timnya, tapi tentunya para pasukan dari tim merah mereka berhasil untuk mendapatkan pressure-nya untuk di babak ketiga kali dengan perfect turtle pertama yang berada di area top lane. Ini bisa menjadi targeting utama, di mana mungkin kedua belah pihak mencoba untuk ngeriset adanya pertempuran, dan kita menyadari beberapa item yang sudah mulai kembali didapatkan, di mana mungkin keberadaan seorang Super D7 lebih mencoba untuk mendapatkan beberapa damage tanpa membeli sepatu. Turtle yang bisa menjadi salah satu setup kedua tim kali ini, tapi belum ada setup yang dilakukan, di mana mungkin Dark Prime mencoba untuk melakukan setup kembali. Seorang Funky yang masih mencoba untuk lebih mendapatkan beberapa impasif jungle, tapi di area berbeda, di mana keberadaan seorang Super D7 berhasil di solo kill. Wow, ini sudah ada mulai zoningan. Funky terjebak di area zoningan para pasukan dari tim biru, tapi the power of retribution Dark Prime berhasil menghasilkan momen turtle pertama, dan lagi-lagi Charmat Shower kembali dilepaskan di area backline, dan para pasukan dari tim merah kehilangan seorang Funky. Satu buah portal kembali terbuka, dan bahkan para pasukan dari tim merah sendiri mereka kembali kehilangan seorang Funky. Sama-sama menukarkan 1 banding 1 untuk kedua belah pihak, tapi menyadari pergerakan seorang cewek ya, Rebasam Lane berhasil nge-solo kill keberadaan seorang Super D7, sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk memberikan defensif, apalagi Popol, dimana mungkin powernya kuat banget di area laning. Dengan menggerakkan atau mungkin mendapatkan satu buah inner atau akan lebih cepat untuk didapatkan. Satu follow up damage berhasil memancing flicker seorang Super D7. Wah, ini agak sedikit dibuat low, terlalu berbahaya. Ada keberadaan seorang Dark Prime dengan Shadow Kill yang sudah mulai berada di tangan, tapi keberadaan seorang Arthur yang sebisa mungkin langsung membuka momen portalnya kembali dengan White Talk-nya. Flicker yang harus kembali tercipta. Beberapa follow up damage seorang Unium dengan Shadow Energic berhasil memukul mundur para pasukan dari tim merah sendiri. Super D7 terjebak dari tim fight, terlalu memaksakan keadaan tidak baik sehingga dia harus tertag dan lebih awal. Funky berusaha untuk mendapatkan pressure-nya kembali dan kembali mencoba untuk survive. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mendelay pergerakan momen yang sempat dibentuk para pasukan dari tim biru, sehingga pertempuran pun kembali harus di-reset. Wow, ini sudah ada beberapa item yang diamankan kedua tim kalian, di mana ada Heptasis yang berhasil diamankan menjadi item pertama seorang Dark Prime, dan menariknya juga seorang Cat dengan adanya satu buah Heptasis, dan menariknya one by one situation pun kembali terjadi. Seorang Cat berhasil membuat seorang kriminal tertarik lebih awal. Funky berusaha untuk mendapatkan pressure dengan area impulsif jungle terlebih dahulu, tapi Shadow Kill berhasil dibuka. Oh no, Funky berusaha untuk mendapatkan pressure, membalikin keadaan momen. Final blow kembali didapatkan dan membuat seorang Funky tertek, dan dengan one by one situation pun kembali dijadikan seorang Cat. Pertempuran yang kembali harus di-reset, dimana kita menyadari dengan momen portal seorang Arthur sepertinya tidak memberikan hasil yang cukup baik, sehingga kedua tim kali ini mereka sama-sama mencoba untuk menjaga lini terlebih dahulu, dan bahkan Dark Prime kembali dengan momen turtle-nya berhasil lagi di setup. Setup turtle dengan momen turtle, di mana para pasukan dari tim merah mereka berhasil untuk mendapatkan pressure-nya kembali. Beberapa follow up damage pun mulai kembali terjadi. Cewek terjebak di area tim fight, di mana seorang kriminal berhasil mendapatkan shutdown-nya. Satu follow up damage, seorang Super 7 berusaha untuk mendapatkan pressure-nya kembali. Kiko kembali mencoba untuk mendapatkan pressure-nya dengan satu follow up damage di area backline. Pertempuran terjadi di beberapa arah, tapi kedua belah pihak, di mana seorang Super D7 masih bisa berhasil membuat outplay, dan hampir saja Shadow Kill berhasil tercipta, tapi 1 banding 1 pun terjadi. Tertukarkan dengan cukup baik, pertukaran yang mahal, tapi kita menyadari diam-diam seorang cewek berhasil membuat push dengan lebih cepat. Split push yang dilakukan seorang cewek ini bisa menjadi salah satu targeting PR utama untuk para pasukan dari tim merah sendiri. Kita menyadari seorang cewek cukup kuat power untuk mendapatkan momen objektivitasnya, sehingga inner turret akan lebih cepat untuk dihancurkan. Oke. Di mana seorang Funky kembali masuk memberikan follow up damage yang membuat keberadaan cewek tertek dan di tangan seorang Funky, tapi para pasukan dari tim merah mereka agak sulit sekali dari sisi objektivitas.
karena kita menyadari pergerakan para pasukan dari tim biru di mana mereka dengan split push yang dilakukan seorang cewek itu menjadi salah satu targeting PR utama, dan itu bisa menjadi pengalihan isu. Terlebih lagi kita berbicara soal mobilitas di mana mungkin Benedetta dan adanya seorang Popol dengan rival itu akan lebih cepat mempercepat pergerakan dia untuk mendapatkan momen pressure-nya di area mid lane. Dengan final blow kembali dibuka, ada flicker yang kembali dilakukan seorang Arthur tapi tidak memberikan hasil yang cukup baik, di mana Cat berhasil melakukan survive-nya, menghindar dengan pergerakan follow up damage. Dan bahkan di area backline sendiri seperti itu kembali membuka pressure-nya, mencoba untuk mendapatkan pressure, tapi double kill kembali dipegang seorang cewek di area mid lane. Follow up damage berhasil dilakukan, Elfo Erza terjebak di tangan seorang Vansky Turu, berhasil membuat keberadaan seorang Elfo Erza tertag lebih awal para pasukan dari tim merah, di mana mereka mencoba untuk tidak mendapatkan pressure-nya, tapi area backline satu shadow yang berhasil diciptakan membuat tim merah kehilangan 3 rekan tim di area pertempuran. Itu kan sulit sekali untuk diimbangi. Retribution kembali diamankan. Tim merah mereka mencoba untuk mendapatkan pressure-nya, tapi satu shadow yang berhasil diciptakan dengan Turtle pun yang berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting utama kedua belah pihak, tapi belum ada setup, di mana Vansky sepertinya mulai mencoba untuk melakukan setupnya sendirian. Tidak ada cover sama sekali, tapi para teman-temannya sudah mulai connect kembali. Ada momen portal yang kembali tertahan seorang Arthur. Wow, Turtle reset kembali, satu shadow kembali diciptakan, Arthur tertag, dan Vansky masih bisa berhasil untuk mendapatkan momen Turtle, tapi dia harus terkena satu buah follow up damage yang berhasil dilakukan dengan killing spree from Dark Prime, membuat Vansky terturu kembali area Turtle. Sedangkan di area yang berbeda di mana seorang cewek berhasil membuat Kiko terelimination di tangan seorang cewek, dan diam-diam seorang Elfo Erza mencoba untuk memberikan backup-nya kembali. Cewek terjebak berusaha untuk mundur, keberadaan seorang kriminal berhasil membuat para pasukan dari tim biru kehilangan lagi momennya. Tapi ini agak sulit sekali karena kita menyadari tim merah mereka tidak ada objektivitas. Para pasukan dari tim biru mereka cukup unggul dengan laning yang berjalan dengan cukup baik mereka berikan. Ini menjadi salah satu targeting PR utama juga untuk teman-teman dari tim merah sendiri. Bahkan di area top lane, di mana kriminal berusaha untuk mendapatkan pressure, Vansky berusaha untuk membuka momen pressure-nya kembali. Ada shadow kill yang berusaha untuk langsung dibuka, keberadaan seorang Dark Prime dengan coveran area backline, satu shadow kill kembali diciptakan. Dark Prime berhasil mendapatkan mega kill, tapi pertukaran 2-1 pun terjadi area top lane. Lini middle kembali didapatkan, para pasukan dari tim merah mereka berusaha untuk memberikan commit kembali, tapi Vansky terjebak dengan satu follow up damage yang berhasil dilakukan seorang Dark Prime di area mid lane. Ini membuat tim merah kembali kehilangan 3 rekan tim dari pertempuran dan akan menggeliatkan mereka untuk memberikan defensifnya di area utara. Pertempuran kembali harus di reset, di mana seorang Kate berusaha untuk membuka satu follow up damage. Final blow kembali melakukan survive kembali. Lagi-lagi para pasukan dari tim biru mereka berhasil memberikan pengalihan isu dengan objektivitas yang mereka berhasil ciptakan untuk di babak ketiga kali ini. Double kill kembali diciptakan seorang Yunyam, dimana dengan shadow energy yang berhasil memberikan satu popokan damage, dan bahkan ada final blow from Cat-nya kembali tercipta area mid lane. Tapi Dark Prime tentunya kehilangan 2-3 rekan tim ini mungkin akan bisa menjadi keuntungan besar ya untuk para pasukan dari tim merah sendiri, dimana mungkin ada Lord yang berada di area bottom lane, tapi kita juga memegang para pasukan dari tim biru, mereka memegang kendali ada high ground, dimana mungkin seorang Elfo Erza dan Yunyam ini bisa memberikan follow up damage yang cukup menarik atau combo yang menarik akan mereka lakukan di babak ketiga kali ini. Tapi di menit 10 dengan Lord yang arah bottom lane belum ada pergerakan kedua belah pihak untuk mendapatkan pressure-nya area Lord. Masih sama-sama mencoba untuk menciptakan objektivitas, walaupun kita menyadari tim biru mereka cukup unggul dari sisi objektivitas dengan laning yang berhasil mereka amankan. Diam-diam seorang Dark Prime mencoba untuk menarik Lord-nya. Setup Lord yang mulai kembali dilakukan, di mana Dark Prime menunggu kedatangan seorang Arthur di area White Hulk. Tapi ternyata Arthur kembali mencoba untuk tidak memberikan pressure-nya di area White Hulk ya.
Tentunya teman-teman dari tim biru mereka sudah connect kembali menunggu kedatangan Arthur, tapi konsil pun kembali dilepaskan. Dimana mungkin Arthur langsung membuka satu buah portal, tapi ternyata ada follow up damage yang berhasil dilakukan seorang D7 dan bahkan berhasil membuat para pasukan dari tim biru kehilangan 4 rekan timnya. Dimana seorang kriminal berusaha untuk mendapatkan pressure-nya, cewek berusaha untuk mundur kembali. Ada follow up damage seorang cat berusaha untuk masuk kembali, tapi Lord yang bisa menjadi targeting utama para pasukan dari tim merah. Mereka berhasil menumbangkan 4 rekan tim dengan satu follow up damage yang diberikan seorang Super D7. Arthur kehilangan nyawanya, tapi dimana satu buah follow up damage seorang Funky berhasil melakukan momen Lord setup. Diam-diam tapi pasti seorang cewek menjadi pengalian isu di area top lane, dan mau gak mau tim merah sendiri mereka kembali mencoba untuk memberikan zoningannya area top lane dengan berbalik survive kembali. Pertempuran sepertinya harus di-reset lagi kembali ya teman-teman ya, dimana mungkin ada Lord yang berjalan masuk ke area Istana. Kita menyadari ini adalah Lord pertama yang akan lebih cepat untuk di-clear, tapi akan lebih berimpact besar. Kita menyadari Lord yang akan mendorong beberapa wave minion, dan bahkan mungkin kita melihat juga pergerakan para pasukan dari tim biru mencoba untuk melakukan cut wave minionnya di area mid lane. Dimana seorang Arthur kembali masuk, ada follow up damage berhasil dilakukan, tapi portal pun kembali tercipta. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk memberikan satu follow up damage-nya. Funky masuk menabrak paksa area backline dan membuat para pasukan dari tim biru kehilangan 4. Kembali kehilangan 2 rekan tim dari pertemuan dengan double kill yang berhasil dilakukan seorang Funky. Tim merah mereka berhasil menciptakan momen pressure-nya, dan lagi-lagi dimana ada Petrify yang kembali diamankan dari seorang kriminal. Dark Prime masih ada shadow kill, tapi oh no, ini menjadi jebakan Batman dan dia harus tertag dan kembali diam-diam tapi pasti seorang Cat berusaha untuk menjalankan laning area bottom lane, dan tentunya tim merah ini akan menjadi pengalihan isu kembali. Fina Blow kembali diberikan, tapi satu shadow kill. Atau mungkin ada pergerakan Fina Blow yang kembali diberikan seorang Kick berhasil membuat Kiko terelimination kembali. Seorang kriminal kembali mencoba untuk memberikan satu follow up damage-nya. Winner Thatcher pun connect kembali mencoba untuk di-respect lagi kembali. Kriminal terjebak dan bahkan dia harus ter-shutdown di area south lane. Arthur kembali masuk dengan momen portalnya, satu persatu pun mulai masuk kembali, dimana Super D7 kembali mencoba untuk memberikan satu follow up damage. Masih ada satu buah Black Sauce kembali connect. Super D7 terjebak dari tim fight berusaha untuk mundur kembali, tapi oh no, double kill from Yun yang berhasil membuat tim merah ter-wipe out. Wow, itu menjadi satu kesalahan fatal yang diberikan seorang Arthur ketika dia membuka portalnya, tapi itu malah tidak memberikan hasil yang cukup baik. Terlalu terburu-buru untuk membuka inisiasi pressure, tapi itu malah tidak memberikan hasil yang cukup baik, dan itu malah memberikan satu kerugian besar untuk para pasukan dari tim merah sendiri. Welcome Arya. Melihat dengan adanya momen seorang Elfoer Reza, di mana dia beberapa kali tidak memberikan kesempatan seorang Arthur untuk mendapatkan pressure, tapi area bottom lane di mana mungkin ada surprise damage yang diberikan para pasukan dari tim merah menggagalkan rencana seorang cewek yang berusaha untuk memberikan split pushnya di babak ketiga, tapi tim merah mereka connect dan menggagalkan pergerakan cewek tertek dan lagi kembali, di mana Lord kedua yang sudah mulai berada di area top lane di menit 14. Kita mengetahui ini sudah memasuki area late game. Tentunya kedua tim akan menjadi target yang utama, tapi Lord yang diam-diam sudah mulai kembali di setup. Tim merah mereka mencoba untuk melakukan setup di area Lord, dan kriminal juga diam-diam menjadi pengalihan isu area bottom lane dengan laning yang kembali diprioritaskan. Oh, Fina Blow kembali masuk, dimana mungkin seorang Cat berusaha untuk membuka Fina Blow-nya, berusaha untuk mendapatkan pressure-nya kembali, tapi para pasukan dari tim merah berhasil memberikan pengalihan isu di area bottom lane. Super D7 masih ada Winner Thatcher-nya kembali connect, Shower Meteor kembali tercipta, tapi Shadow yang berhasil diamankan. Elfoer seperti menjadi garda terdepan di area depan sana. Arthur kembali mencoba untuk menargeting, membuka portal kembali. Kriminal masuk, masih ada Shadow yang berhasil dilakukan. Buing time berhasil diberikan. Funky di area yang berbeda memberikan satu flicker kembali tercipta, tapi Yuniam terjebak di tangan seorang Funky. Funky berusaha untuk mundur, tapi oh no, para pasukan dari tim merah seperti mereka harus berbalik survive, di mana ada laning yang harus kembali diciptakan. Seorang Cewi dengan adanya split push, Winner Thatcher-nya kembali connect berusaha untuk mundur, tapi oh no, Cewi kembali tertag dan di tangan para pasukan dari tim merah. Sebisa mungkin Elfoer berusaha untuk nge-cover rekan-rekan timnya, tapi tidak memberikan hasil cukup baik, di mana dia harus kehilangan immortality. Dengan double kill berhasil diamankan seorang Kiko dengan 3 rekan tim tertag, dan ini akan menyulitkan para pasukan dari tim biru untuk menginisiasi kembali, tapi Kiko gagal untuk mendapatkan pressure-nya kembali. Kriminal
lagi-lagi masih bisa memberikan defensif di area base turretnya, memukul mundur 4 rekan tim dengan Lord kedua yang berada di area top lane. Dimana Lord sepertinya bisa menjadi target yang utama. Funky turun juga sudah mulai berada di area pertempuran kembali, sudah memasuki kembali area pertempuran. Dan ini mungkin akan menjadi kesempatan besar para pasukan dari tim merah untuk nge-setup adanya Lord kedua. Lord kedua dipegang kendali para pasukan dari tim merah, dimana tidak ada gangguan sama sekali. Dan Funky akan cukup connect dengan Retribution-nya. Black Sauce berhasil diciptakan, dimana Kriminal kembali masuk memberikan satu follow-up damage-nya. Oh no, Kriminal hampir saja, tapi Killing Spree kembali didapatkan. Super D7 berhasil membuat satu follow-up damage yang menukarkan 1 banding 1 terjadi. Beberapa follow-up damage, dimana mungkin keberadaan seorang Elfoerza berusaha untuk memberikan satu follow-up damage-nya, tapi ada satu momen portal yang berhasil diciptakan langsung dengan Shadow Meteor yang berhasil dilakukan seorang Kiko, membuat para pasukan dari tim merah kembali harus kehilangan 2 rekan tim. Pertukaran 3 tukar 2 ini menjadi keuntungan besar untuk teman-teman dari tim biru sendiri. Ada zoningan demi zoningan mulai dilakukan seorang Cat, tapi di area backline sendiri, dimana mungkin keberadaan teman-teman dari tim merah sendiri, mereka mencoba untuk tidak memberikan kesempatan. Follow-up damage mulai dilakukan. Kiko, oke, terlalu berbahaya untuk one by one situation dengan seorang Benedetta, dimana mungkin kita melihat dengan 5 item yang berhasil diciptakan, sehingga mungkin Kiko tidak worth it untuk one by one situation dengan adanya Benedetta yang kita ketahui mobilitasnya cukup kuat, apalagi dengan 5 item yang sudah berhasil diamankan terlebih dahulu. Tapi Lord kedua berhasil di-clear dengan cepat di babak ketiga dengan 17 menit berhasil terbawa gameplaynya. Para pasukan dari tim merah dan tim biru kembali mencoba untuk menginisiasi atau mungkin menahan pressure-nya. Wow, area bottom lane di mana para pasukan dari tim merah mereka kembali mencoba untuk setup. Beberapa item sudah mulai diamankan, sudah mulai lengkap dengan item-item yang diamankan kedua tim kali ini. Kita menyadari di mana seorang Kriminal kembali membuka P35-nya. Elfoerza menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan timnya, nggak cover rekan-rekan timnya, dan ini malah membalikin keadaan dengan satu momen inisiasi yang berhasil dibentuk dari seorang Elfoerza, berhasil membackup rekan timnya. Tim merah kehilangan seorang Kriminal, tapi di area south lane dengan Killing Spree from Cat-nya membuat tim merah kehilangan 2 rekan tim, tapi pertukaran 2 banding 1 pun terjadi. Area mid lane mulai kembali memasuki beberapa wave minion para pasukan dari tim merah. Mereka harus survive kembali. Funky terjebak, masih ada Winter kembali diciptakan. Bahkan kali ini Funky berusaha untuk mundur, tapi tidak ada kesempatan sama sekali untuk berbalik survive. Tim merah kembali harus kehilangan 3 rekan tim, dan ini bisa menjadi salah satu jebakan untuk para pasukan dari tim merah sendiri, dimana kita menyadari memang adanya pergerakan-pergerakan momen. Keberadaan seorang cewek yang melakukan split push ini menjadi PR utama. Cewek berusaha untuk diam-diam mendapatkan split pushnya. Base Star akan menjadi targeting seorang cewek untuk menutup pertandingan di babak ketiga.